Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Pramalan Judgmental. Aku Delsivia. Halo, aku Alia. Halo, nama aku Granita. Hello, aku Nazila. Halo, aku Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknik Proyeksi Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peramalan judgmental. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peramalan bisnis. Jadi, peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Dalam dunia bisnis, hasil peramalan mampu memberi gambaran tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan, menciptakan peluang bisnis, mengatur peluang investasi, dan lain-lainnya. Maka dari itu, keterbatasan peramalan bisnis adalah di saat pola atau hubungan tersebut tidak dijumpai. Lalu saya akan menjelaskan apa sih itu peramalan judgmental. Jadi, peramalan judgment adalah bentuk peramalan dengan menggunakan pendapat dari seorang analis yang dimasukkan dalam proses peramalan. Teknik peramalan yang sering digunakan yaitu analisis data historis. Namun, bila data historis yang dimiliki sedikit, maka diperlukan lebih banyak judgment yang dimasukkan dalam proses peramalan. Untuk metode peramalan judgment terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kurva pertumbuhan metode peramalan. Jadi, metode peramalan pertumbuhan menekankan pada perubahan jangka panjang dari variabel yang dianalisis tanpa memperhatikan teknologi. Nah, kurva pertumbuhan ini menunjukkan hubungan antara waktu dengan variabel yang diamati. Lalu yang kedua itu ada metode Delphi. Untuk metode Delphi sendiri adalah metode yang diperoleh dari para ahli tentang yang akan diramalkan berdasarkan teori-teori dengan meminta pendapat-pendapat dari anggota kelompok yang akan dijadikan objek penelitian. Yang terakhir ada penulisan skenario. Penulisan skenario adalah proses pendefinisian ketidakpastian masa datang dengan cara menulis naskah tentang lingkungan dari sebuah organisasi selama beberapa tahun mendatang. Teknologi baru, penggeseran populasi, dan juga perubahan permintaan konsumen adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dan juga disusun dalam spekulasi untuk memancing pemikiran manajemen puncak. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pengelompokan peramalan judgmental. Nah, peramalan judgmental itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Untuk metode kuantitatif itu ada 2 model. Yang pertama, model seri waktu atau metode deret berkala atau time series. Nah, model seri waktu adalah metode yang dipergunakan untuk menganalisis rangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Model seri waktu metode deret berkala ini terbagi menjadi 3. Ada rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, dan yang terakhir proyeksi tren. Untuk model metode kausal atau causal explanatory model adalah metode yang mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independent variabel. Nah, metode peramalan ini terdiri dari metode korelasi dan regresi, lalu model ekonometri, dan model output dan input. Lalu yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Dalam prakteknya, jenis metode peramalan ini terdiri dari metode Delphi, lalu ada dugaan manajemen estimate atau panel konsensus, yang ketiga riset pasar atau market research, yang keempat metode kelompok struktur atau structured group methods,
Dan yang terakhir, analogi historis atau historical analogi. Lalu ada unsur-unsur peramalan judgmental. Unsur-unsur judgmental yang dimasukkan dalam prosedur pengambilan keputusan yaitu ada diagram pohon atau tree diagram, di mana diagram ini digunakan untuk mengambil keputusan, memvisualisasikan situasi yang kompleks untuk mengambil keputusan yang rasional. Lalu yang kedua ada konsep teori utilitas atau utility theory, yang dimana teori ini menganggap bahwa sejumlah dolar tidak dapat dipertimbangkan secara sederhana hanya dengan melihat nilainya, tetapi harus mempertimbangkan pengaruh berbagai jumlah dolar terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga ada konsep nilai harapan atau expected value, yang dimana konsep ini untuk perhitungan nilai rata-rata yang didapatkan oleh variabel numerik melalui beberapa percobaan. Pembuat keputusan sering menggunakan nilai harapan sebagai penduga terbaik dalam merencanakan masa depan yang tidak pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah peramalan bisnis. Yang pertama itu adalah menganalisis data yang lalu atau data historis. Yang kedua itu menentukan metode yang akan dipergunakan, seperti metode kualitatif ataupun metode kuantitatif. Yang ketiga adalah memproyeksikan data yang lalu atau data historis dengan menggunakan metode yang digunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor yang berubah atau faktor perubahan. Selanjutnya ada pengendalian proses peramalan. Yang pertama adalah penentuan tujuan, yang kedua adalah pemilihan teori yang relevan, yang ketiga ada pencarian data yang tepat atau pengembangan mode. Yang keempat ada analisis data atau pengujian model, yang kelima ada mengestimasian model awal atau penerapan model. Yang terakhir adalah evaluasi dan revisi model. Selanjutnya masuk ke SIM dan masa depan peramalan, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Salasa. Selanjutnya ada bagian di secara garis besarnya, Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah diciptakan. Lalu ada fungsi SIM, yaitu yang pertama mendukung operasi bisnis, yang dimana membantu dalam kelancaran dan efisien kegiatan operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan manajerial, yaitu di mana SIM menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk membantu manajer dan membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada mendukung keunggulan strategis, di mana SIM itu dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan memungkinkan identifikasi peluang baru, meningkatkan efisiensi dan inovasi. Next. Selanjutnya ada sistem informasi yang digunakan dalam menunjang sebuah peramalan adalah sistem informasi keuangan, di mana sistem informasi keuangan punya 3 tugas pokok, yaitu pertama mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, yang kedua adalah membantu memperolehkan data, lalu yang ketiga adalah mengontrol penggunaannya. Selanjutnya ada metode sistem informasi keuangan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu satu, ada subsistem input, terdiri dari 3 subsistem input, yaitu subsistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan yang terakhir ada subsistem inteligensi keuangan. Lalu yang kedua ada subsistem output, di mana bertugas memproyeksi aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. Baik, selanjutnya ada studi kasus penerapan sistem informasi manajemen pada PT Fast Food Indonesia atau KFC.
KFC merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata, penggunaan media komunikasi, dan pengelolaan data perusahaan. Perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saingnya tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan merambah ke sistem jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunitas melalui situs tersebut serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Nazila. Terima kasih. Baik, berikut adalah penerapan sistem informasi manajemen pada PT Fast Food Indonesia atau KFC. Salah satu sistem yang digunakan KFC adalah Operating Support System atau OSS. Sistem ini berperan penting dalam memproses data operasional bisnis secara efisien. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mendukung kelancaran proses aktivitas bisnisnya dengan lebih struktur dan otomatis yang tentu saja membantu meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan mereka kepada pelanggan. Nah, selanjutnya lagi tujuan utamanya juga dia bisa mendukung kelancaran proses bisnis seperti transaksi harian, proses produksi, komunikasi internal, serta pengelolaan database perusahaan. Next. Selanjutnya kita masuk ke sistem pendukung manajemen atau Management Support System atau MSS. Sistem ini hadir sebagai solusi untuk membantu para manajer dan mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. KFC memanfaatkan sistem ini untuk menyediakan informasi strategis yang mendukung para manajer dan profesional bisnis dalam menganalisis berbagai kondisi dan mengambil tindakan yang cepat serta akurat. Mengingat bahwa pengambilan keputusan adalah tugas yang kompleks, maka MSI menjadi alat penting yang memberikan insight berbasis data dan analisis bukan hanya sekedar asumsi. Boleh next? Demikian presentasi dari kami mengenai teknik proyeksi bisnis, yaitu peramalan judgmental. Melalui pembahasan ini, kami telah mengulas konsep dasar peramalan, metode judgmental, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta studi kasus nyata seperti PT Fast Food Indonesia atau KFC dalam menerapkan sistem informasi manajemen. Kami berharap materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya peramalan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat, terutama dalam kondisi yang tidak pasti. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih.